dia menjalankannya setelah selesai operasi baru fisioterapi. Oke. Padahal standar yang paling bagus itu adalah Sehat bersama NK Health. Halo sahabat NK, kali ini kita akan bahas tentang keluhan ACL bersama Pak Siti Fanali. Nah, mungkin di episode sebelumnya sudah kenalan ya Pak ya? Yep. Mau kenalan lagi nggak? nonton aja yang sebelumnya. Oke. Nah, sebelum nonton ini sebaiknya nonton yang sebelumnya walaupun sebenarnya nggak nyambung ya. Beda keluhan gitu ya. Beda keluhan. Tapi kalau mau lihat perkenalan Pak Siti itu siapa, boleh lihat episode sebelumnya gitu ya. Episode sebelumnya ada di atas, di mana? Di mana? Di atas sini ya. Di atas sini. Oke, di sini. Oke. Lanjut aja nih, Pak. Iya. Karena ini kayaknya seru deh. Seru ya. Kita akan bahas tentang ACL. Mungkin bisa dikasih tahu dulu. ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Jadi ligamen yang ada di lutut kita. Itu fungsinya itu untuk menstabilkan sebenarnya. Jadi ini biasanya yang kena itu banyakan atlet-atlet gitu. Sebenarnya non atlet pun juga bisa punya potensi kena juga gitu. Tapi biasanya sampai operasi, sampai nanti ditangani return to sport itu biasanya atlet gitu. Kamu juga atlet kan ya? Oh iya, atlet Pernah ACL renang. nggak? Renang. Kamu kan ini apa? Taekwondo. Nah, Enggak, alhamdulillah nggak pernah. Iya. Paling ankle. ankle. Iya, Ya. kalau- Biasanya kalau yang ACL itu emang atlet yang ada jam gitu, kayak basket, Oh volley, iya. sepak bola itu juga bisa. Kalau ini apa? Atletik? Atletik. Mereka kan lari, terus apalagi lempar lembing. Iya, bisa atletik juga, tuh. bisa juga. Bisa juga ya Iya. terkena ya. Berarti kalau ACL tuh semua yang lebih memanfaat, gimana ya ngomongnya? Memanfaat. Sering menggunakan lutut gitu kali ya? lebih banyak high impact lah, kayak dari loncat, terus nanti ada gerakan muter tiba-tiba, pivot gitu. Tadi ACL ini juga bisa terjadi sama yang non atlet. Iya. Apa karena salah landing, salah jatuh, Iya. atau gimana Pak? Kalau Iya. yang non atlet ya? Ya, jadi ACL itu sebenarnya bukan penyakitnya, tapi ketika ACL ini rusak, bisa ruptur atau dia tear, robek total gitu, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan pada lutut gitu. Nah, kalau pada non atlet itu biasanya terjadi karena dia pertama trauma. Trauma itu bisa diartikan seperti kayak ketabrak motor, kecelakaan, Ini kali, kayak gitu. hentak kali ya? Kehendak tapi specifically di lututnya kayak gitu. oke. Terus itu bisa menyebabkan, itu bisa juga ya salah landing, tapi kalau salah landing itu jarang banget. Dengan salah landing kita kayak jalan terus kita napaknya nggak pas gitu ya, pas mau turun tangga itu jarang sampai terjadi ACL. Biasanya kalau kayak gitu terjadinya sprain ankle. Tapi kalau ACL itu benar-benar lebih traumanya lebih berat lagi, lebih keras lagi gitu ya. Oh, oke. Nah, untuk ACL sendiri nih tadi ada kata-kata robek. Iya. Berarti ada yang tidak robek gitu? Atau ACL ini selalu robek? Enggak, ACL tadi saya bilang struktur sebenarnya, bukan penyakit, bukan gangguan. Iya. ACL itu struktur, tapi kalau dia ada kerobekan atau dia kerusakan itu bisa jadi parsial gitu ya, setengah Iya. kayak gitu. Itu Kecil gitu ya. Kecil, itu bisa disebut ACL ruptur, ACL tear gitu. Jadi ACL itu struktur, tapi ketika ada rusak baru menyebabkan suatu problem Oke, berarti ACL itu cuma ada di lutut. di lutut. Kalau kita punya luka di bagian yang sering gerak, itu tuh agak lebih lama dibandingkan mungkin luka yang nggak ada apa sih, ensel ya jatuhnya ya? Yang nggak namanya? begitu bergerak ya? Nah, itu lama nggak sih kalau misalnya penyembuhan ACL itu? Jadi gini, kalau ACL itu penanganannya bisa dengan fisioterapi saja, Oke. atau bisa dengan operasi plus fisioterapi. Kapan sih sebenarnya disarankan harus dilakukan operasi gitu ya? Biasanya kalau ACL ini dia mengalami kerusakan dan dioperasi, Oke. ini pertama dia adalah seorang yang aktif olahraga atau pekerjaannya itu banyak membutuhkan mobilisasi yang tinggi, mobilitas yang tinggi gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya dia sudah kena cedera ACL, terus tapi dia nggak mau dioperasi, itu juga sebenarnya bisa juga dilakukan fisioterapi aja. Oke. Tapi ada konsekuensinya kalau dia nggak operasi. Jadi lututnya menjadi tidak stabil. Terus lututnya itu karena tidak stabil, jadi bisa kedepannya punya permasalahan lain di area lutut, kena meniskus. Terus meniskusnya itu bermasalah,
bisa jadi kena ligamen lutut yang lain gitu. Jadi bermasalahnya akan lebih panjang. Nah, banyak ada juga sih pasien yang dia tidak operasi, hanya fisioterapi, nggak banyak, tapi ada. Biasanya dia bukan atlet. Misalnya dia pekerja kantoran, tapi dia kena cedera ACL dan dia merasa tidak butuh operasi karena kegiatan sehari-hari gue itu tidak banyak high impact. Gitu. Ekstra gitu ya. Iya. Paling buat jalan. Jalan gitu. sama di kantor duduk gitu. Okay. Tapi biasanya juga kalaupun dia jalan ke mall gitu ya, jalannya panjang gitu. Karena lututnya nggak stabil, bisa jadi kayak gampang jadi sering bengkak kayak gitu kalau dia nggak operasi. Okay. Jadi kalau operasi pada kondisi cedera ACL, operasi plus fisioterapi itu udah golden standard sih. Justru ya. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomongin bisa operasi dan tidak operasi, itu dilihat dari selain dari resiko tadi ya yang harus diterima, itu dilihat dari tingkat keparahannya, apa memang sepenuhnya terserah pasien. Betul. Jadi pertama kita dari sisi klinis akan melihat tingkat keparahannya. Oke. Baru kita menyampaikan ini sudah indikasi operasi dan memang diperlukan operasi, gitu ya. Karena mau return to sport, gitu. Karena mau aktivitas yang tinggi, sebaiknya harus operasi. Tapi kan itu kembali lagi ke pasien. Walaupun kita udah sarankan untuk itu, kalau pasien nggak mau ya mau gimana juga kan. Tapi kita akan lakukan pemeriksaan yang cukup ketat lah ya, cukup ketat untuk merujuk pasien ini jika memang dia diperlukan operasi. Gitu. Oke, karena kan kalau misalnya operasi itu orang dengarnya kan udah salah satu tindakan terakhir yang resikonya besar ya. Mungkin beberapa orang tuh takut lah ibaratnya. Nah, kalau misalnya ada pilihan bisa operasi nggak operasi, pasti orang-orang lebih pilih nggak operasi gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi nggak operasi itu ada beberapa resiko yang akan dia rasakan pada saat aktivitas gitu ya. Nah, kalau yang operasi, yang sudah operasi nih, dia bakal sembuh total atau ya bisa terjadi lagi. Karena sebenarnya, sorry Pak, final terakhir kita pengen operasi kan karena pengen sembuh ya. Pengen nggak ini tuh nggak terjadi lagi gitu. Nah, kalau udah operasi bisa nggak terkena lagi? Ya, kalau definisinya kita berharap sembuh, ACL itu bisa sembuh dalam artian bahkan banyak atlet-atlet nasional bahkan internasional kayak sebut aja sepak bola gitu ya. Itu banyak yang itu yang sudah sering kena ACL ya. Yang sudah terkena ACL dilakukan tindakan golden standard tadi, operasi plus fisioterapi, mereka bisa return to sport. Bahkan tetap bisa berprestasi lagi. Gitu ya. Jadi bisa karena kita kan harapannya kalau mau sembuh itu tiap orang definisi sembuh beda-beda ya. Kayak ada yang Zila pengennya sembuh itu saya pengen bisa jalan aja ke kantor. Tapi ada yang saya pengen berprestasi lagi. Saya pengen menyumbangkan medali lagi gitu. Itu kan tiap orang beda-beda. Nah itu kalau pada kondisi seperti itu sangat memungkinkan untuk kembali berprestasi lagi untuk para atlet. Ya, dengan catatan dilakukan operasi dan fisioterapi yang sesuai standar. Jadi ada nanti di dalam proses pemulihannya itu ada 4 fase. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi dari 4 fase itu akan ada step-step, langkah-langkah yang harus semuanya dilalui. Nggak bisa langsung nanti latih setelah selesai operasi terus langsung return to sport, nggak. Jadi ada fase-fasenya panjang. Itu bisa sampai kalau untuk sampai return to sport itu bisa 6-9 bulan untuk sampai kembali ke lapangan lagi setelah pasca operasi dilakukan fisioterapi gitu. Pak, tadi kalau kita ngomongin soal paket lengkap tuh lo harus operasi plus fisioterapi. Nah, kalau misalnya operasi ACL nih bisa nggak fisioterapi dulu deh, habis itu baru nguatin mental, habis itu operasi baru fisio lagi. Jadi ada fisio, operasi fisio, atau ya operasi plus fisio tuh udah bagus aja gitu. Jadi lu langsung operasi deh, habis itu baru fisio. Ini pertanyaan yang bagus sih sebenarnya. Jadi selama ini orang awam atau bahkan fisioterapi sendiri itu dia menjalankannya setelah selesai operasi baru fisioterapi. Padahal standar yang paling bagus itu adalah kita sudah planning nantinya akan operasi, tapi sebelum operasi itu dilakukan tindakan fisioterapi. Kenapa seperti itu? Karena nanti pada saat setelah operasi pasti akan terjadi
imobilisasi atau kita nggak boleh gerak dulu dalam Iya. beberapa waktu. Oke, Ya. terbatas juga lah ya biasanya kalau Terbatas. untuk Kalaupun operasi. dia sudah nanti udah mulai bisa digerakkan, pasti masih ada rasa nyeri dan lain sebagainya. Iya, Yang betul. atau belum lagi ada ketakutan tersendiri dari orang itu, saya habis operasi nggak mau gerak gitu. Nah itu jadi nanti menyebabkan di fase imobilisasi itu ada menyebabkan dia penurunan kekuatan otot termasuk penurunan massa ototnya. Nah supaya itu tidak terjadi signifikan penurunan massa otot itu dan kekuatannya. Oke. Jadi sebelum operasi itu kita nabung dulu lah kasarnya Bisa gitu. fisio dulu gitu ya. Nabung massa otot, nabung fleksibilitas otot. Jadi setelah operasi itu kita nggak mulai dari step nol banget gitu. Jadi kayak kita udah ada persiapan sebelum. Cadangan lah ya Iya, kalau kayak udah gitu, pernah. kurang lebih. Berapa lama Pak jaraknya? Misalnya fisioterapi sebelum operasi tuh ya jangan lama-lama lah, 2 bulan atau bahkan setahun bisa. Maksudnya sebelum sebelum operasi Nah. itu biasanya minimal tuh 2 minggu. Oh, Minimal bisa dilakukan 2 minggu supaya jadi sebelum operasi nanti kita planning 2 minggu sebelum operasi itu kita ada program-program fisioterapi yang dilakukan gitu. jaraknya cukup dekat ya. Cukup dekat. Berarti ya. Berarti emang ya kalau bisa operasi gitu ya. Iya. Nah Pak, menarik nih, tadi kita ngebahas soal atlet ya. Nah kalau misalnya, biasanya yang saya tahu nih kalau orang udah sakit, terus apalagi atlet ya, apakah akan mengurangi performa dia pada saat bekerja lagi, kan itu kerjaan mereka ya, bekerja lagi, ada nggak kehilangan performa nggak? Kalau sampai dia komitmen, pasien itu komitmen mengikuti step-stepnya sampai fase terakhir, fase 4 itu kita nanti akan banyak latihan return to sport. Jadi ada ladder drill, terus nanti kalau dia atlet basket, nanti kita akan latihannya sesuai dengan kondisi performanya dia, yaitu nanti gimana dia caranya lay up, caranya jump, Jadi kayak mendarat. basic-basicnya juga mereka harus ulang lagi dari awal gitu ya? Akan kita ajarkan, bukan ulang dari awal, tapi latihan itu menjadi latihan fungsionalnya atlet gitu. Ya, jadi nanti akan ada latihan fungsional yang disesuaikan di fase 4. Kalau emang itu bisa dilakukan dan pasien itu komit, itu semua bisa terjadi. Jadi nanti return to sport, karena emang targetnya itu kalau atlet ya dia akan performa lagi. Kalau non atlet artinya dia olahraga biasa, dia sebelum ACL tuh dia rutin main badminton misalnya, terus setelah kena ACL dia pengen main badminton lagi walaupun dia bukan atlet. Itu bisa kita target ke situ untuk atlet tersebut, untuk pasien tersebut. Oh, kalau kita ngomongin atlet berarti mereka kayak ada apa ya, tantangan nggak sih, misalnya berarti besok nggak boleh kayak gini ya, landingnya nggak boleh salah, lain-lain itu ada nggak? Apa ya udah kalau udah operasi fisio udah lu bisa kembali lagi gitu? Sebenarnya bukan pantangan sih ya, jadi karena kita nggak bisa mantangin pemain basket untuk jangan landing begini, jangan pakai kaki kanan, nggak mungkin gitu ya. Jadi kita pasti nanti akan menganalisis gerakan pasien tersebut, kenapa kok dia sampai terjadi ACL gitu. Oh ternyata bagian ankle-nya itu ada yang tidak stabil. Nah nanti kita juga akan latihan stabilisasi ankle-nya. Jadi kalau operasinya tadi di lutut, jangan heran nanti kalau kita latih juga ankle-nya, kita latih juga pinggulnya gitu. Itu tujuannya untuk mencegah supaya kedepannya tidak terjadi berulang cedera ACL dan supaya performanya pasien tersebut lebih maksimal lagi. Oh, gitu. Oke. Dari tadi kita bahas soal atlet ya. Biasanya atlet itu kan ya rentang 20 sampai 30-an lah. Nah, ACL ini bisa terjadi sama usia yang lanjut? Bisa juga. Banyak nggak Pak? Dari pengalaman Bapak nih, pasien-pasien ACL yang usianya lanjut banyak nggak? Usia lanjut, kalau lansia itu jarang sebenarnya sudah jarang terkena ACL. Karena ACL ini cenderung pasien-pasien yang masih aktif dan aktif di sport gitu. Jadi kalau lansia itu kalau sakit di lutut paling biasanya bukan ACL. Pengapuran kali beda. Pengapura, osteoartritis di lutut gitu. Tapi kalau ACL ini biasanya cenderung pada pasien-pasien yang masih aktif dan dia punya banyak gerakan yang aktif kayak di olahraga gitu. Kalaupun dia nggak olahraga, biasanya tadi kenanya itu karena trauma yang berat, entah jatuh, tertabrak. Yang tadi dan itu ya. sebagainya. Oke, berarti poinnya kalau untuk ACL sendiri cenderungnya sama yang usia-usia muda gitu. Produktif ya. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya udah terkena ACL ya, udah bisa balik lagi kerja, performanya ya sudah stabil lagi, kira-kira bisa nggak sih Pak
ACL tuh komplikasi sama penyakit-penyakit lain? Iya, jadi ACL itu seringkali terjadi tidak sendiri gitu ya. Oke. Kayak pemain bola, pemain basket, atau atlet gitu ya. Biasanya dia ada gerakan yang salah, gerakan kita bilang pivot ya, memutar secara mendadak, sehingga menyebabkan ketidakstabilan yang mendadak juga di area lutut, sehingga terjadilah cedera ACL tadi. Biasanya juga disertai akhirnya cedera pada meniskusnya. Meniskus itu permukaan sendi yang ada di lutut gitu. Nah itu juga biasanya menyertai cedera ACL, atau juga ada ligamen di luar atau di dalam namanya LCL sama MCL. Oh banyak juga ya, Iya, Pak? jadi itu bisa juga terkena juga pada saat cedera gitu. Tapi ada juga yang memang murni ACL itu sendiri. Oke, kalau yang komplikasi, contoh deh Pak, Bapak pernah nggak punya pasien yang ACL juga terus plus ankle? Plus ankle. Kan beda tuh ya, Iya. ankle sama ACL tuh ada nggak yang mereka punya kondisi berbarengan? Iya, sering Di itu satu kaki yang sering ya terjadi, justru iya. ya? Iya, tapi ankle kan biasanya tidak sampai operasi gitu ya. Iya, biasanya paling bengkak gitu ya Iya. Pak? Justru yang paling sering itu memang karena ketidakstabilan ankle, sehingga waktu mendarat salah menyebabkan ACL juga gitu. Itu jadi emang ada korelasi juga ya antara ankle dengan lutut gitu. Itu jadi memang Kalau komplikasi tuh lumayan. bisa banget gitu ya? Bisa banget. Saya sering lihat pasien yang mereka habis operasi kan mau fisioterapi, kakinya dilurusin pakai kruk ya namanya ya, pakai kruk. Nah itu emang mereka nggak bisa bergerakin sendiri, apa dilarang sama dokternya untuk gerakin sendiri? Jadi setelah pasca operasi nanti ada fase waktu untuk proses pemulihan lukanya, proses pemulihan peradangan pasca operasinya gitu. Jadi biasanya akan ada fase tidak boleh menekuk dulu dalam jangka waktu tertentu, dan tidak boleh menapak full weight bearing. Jadi memang itu karena ada bukan pantangan tadi, larangannya ya, menghindari ya, Iya, menghindari itu ada dulu setelah operasi precaution. gitu. Jadi ada yang dilarang gerakan tertentu, sama nggak boleh menapak full dulu di situ di kaki tersebut. Untuk proses pemulihannya. Nantinya akan di fase selanjutnya akan ada latihan khusus untuk menapak, mulai dari partial weight bearing, menapak dengan setengah berat badan, terus nanti mulai latihan menekuk gitu ya. Karena biasanya yang paling susah itu latihan nekuk gitu, latihan nekuk lutut. Iya, karena kan biasanya kalau kita udah lama merasa kaku, jadi takut ya Pak untuk nekuk-nekuk sendiri gitu ya. Karena selain kaku emang strukturnya itu ACL-nya itu baru disambung kan, baru disambung, jadi memang dia struktur baru lah, ibaratnya kayak baru luka baru, pasti dia akan jadi susah untuk fleksibel lagi gitu, jadi makanya susah untuk nekuk. Kalau untuk ACL yang sudah operasi, ini pertanyaan Pak, dari tadi pertanyaan ya. Iya, gak ada jawaban kan dari situ. Iya benar juga. Pak, kalau yang habis operasi, misalnya ada pasien yang udah saya selesainya di operasi aja nggak mau fisioterapi, itu kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Pertama, proses pemulihannya jadi tidak maksimal, dan bisa jadi malah pasti terjadi gerakan yang terbatas gitu ya. Pasti terbatas, karena yang pasca operasi sudah dilakukan fisioterapi saja itu proses pemulihannya nggak sebentar, apalagi yang dia operasi tapi tidak dilakukan fisioterapi iya, gitu ya. Itu menurut saya jadi tidak bagus, karena memang sudah golden standarnya sih dengan operasi dilakukan fisioterapi. Bahkan tindakan fisioterapi saja tanpa operasi itu sebenarnya juga tidak maksimal gitu. Jadi ini treatment yang saling kayak dua sisi mata uang ya. Menurut saya tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Harus saling berhubungan gitu ya Pak ya. Pada kondisi ini. Aduh menarik nih Mas. Sebenarnya udah mau selesai, tapi saya mau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Pak, ini kalau misalnya tadi kita ngomongin soal orang yang non atlet lah, mereka pasti bakal lebih memilih yang tadi saya bilang, kalau ada pilihan nggak operasi ya pasti mereka lebih pilih nggak operasi gitu ya. Nah, selain kalau misalnya ada pilih nggak operasi, terus mereka pasti akan ada risiko pada saat beraktivitas. Kalau untuk jangka panjangnya, apakah mereka akan merasakan hal yang lebih parah ataukah ya udah sekedar setiap aktivitas lo pasti akan terhambat?
Sebenarnya aktivitasnya tidak terhambat signifikan kalau memang dia aktivitasnya tidak berat, hanya ke kantor, kerja, cuma atau kuliah, jalan. Cuman akan ada konsekuensi yang namanya tidak stabil, kayak ibaratnya lututnya harusnya kencang begini, stabil, tapi ini jadi nggak stabil. Jadi kayak permukaannya bisa jadi saling saling berhimpitan, terus ototnya yang harusnya dia dibantu stabilisasi sama ACL tadi, jadi dia kerja berat, jadi gampang sakit, gampang pegel, gampang bengkak gitu. Jadi akan ada konsekuensi walaupun dia tidak aktif di olahraga. Jadi lebih baik memang kalau saya menyarankan ke pasien yang sudah punya kondisi ACL gitu ya, walaupun dia bukan atlet dan tidak aktif olahraga, tidak memilih operasi juga, tidak memilih operasi juga, sebaiknya saya sendiri akan menyarankan untuk dilakukan operasi. Gitu. Jadi memang kalau ACL ini sebenarnya pilihan terbanyaknya itu ya lo harus operasi, tapi ada pilihannya juga ya bisa nggak operasi, cuman ya itu tadi ya. Iya, betul. Oke, terakhir Pak, kira-kira ada nggak tips biar menghindari ACL? Kira-kira ya? Tips menghindari ACL kalau sudah jadi atlet, biasanya kalau atlet yang sudah tingkat nasional, biasanya mereka sudah familiar juga dengan fisioterapi gitu ya, terutama sepak bola. Biasanya di tim sepak bola itu ada tim medis, dokter, dan juga fisioterapi. Tujuannya adalah untuk menganalisis supaya gerakannya itu tidak menimbulkan cedera-cedera, jadi tidak banyak potensi cedera yang terjadi. Tapi kalau misalnya atlet atau olahragawan yang biasa aja, dia hanya main untuk rekreasional gitu ya, tipsnya adalah kalau memang sudah ada permasalahan di lutut, mulai dari ketidakstabilan lutut, kayak ada sesuatu yang aneh dengan lututnya, kayak nyeri, terus nggak stabil, itu biasanya ditandai dengan gerakan ada kretek-kretek, bunyi kletek-kletek gitu. Nah itu nih Pak, sekalian konsul aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kalau misalnya lutut kita udah ngerasa krek-krek itu, saya juga pernah kayak gitu Pak, tapi tidak merasakan nyeri. Iya. Nah itu sebaiknya kita periksa ke fisio atau gimana nih Pak? Karena nggak merasakan nyeri. Iya, itu sebenarnya tanda unstable. Jadi unstable itu tidak stabil area tersebut. Kita bicara lutut, berarti lututnya itu nggak stabil. Nah, siapa aja sih komponen yang menstabilkan area lutut? Tadi itu ada otot dan ligamen yang menstabilkan. Jadi otot itu menstabilkan secara aktif, jadi dia penggerak dan juga menstabilkan secara gerakan. Tapi kalau ligamen itu dia struktur yang tidak bisa bergerak, jadi menstabilkan secara pasif. Jadi kayak ibaratnya karet gitulah, dia itu karet untuk menstabilin supaya sendi itu tetap di line yang pas gitu. Nah, jadi kalau udah ada permasalahan unstable, sebaiknya kita konsul ke fisioterapi untuk nanti dibuat program stabilisasi lutut. Walaupun nggak nyeri ya? Iya, walaupun nggak nyeri. Tujuannya untuk mencegah sebenarnya, apalagi kalau pasien itu memang sudah unstable tapi dia aktif juga nih di olahraga. Itu jadi ketidakstabilan itu dapat meningkatkan faktor resiko terjadinya ACL atau cedera-cedera lutut lainnya. Gitu. Jadi salah satu tips juga ya ini berarti menghindari itu untuk yang nggak ada nyerinya, sebaiknya tetap harus periksa ya ke fisioterapis. Sebaiknya periksa kalau memang aktif juga, dan kalau merasa kayaknya ada yang nggak benar juga nih dengan lutut saya gitu. Menarik Pak. Sebenarnya saya pengen tanya lagi, cuman udah di dadahin nih sama kameramen ya. Terima kasih Pak untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Kira-kira kita akan bahas apa Pak? Masih banyak ya? Masih banyak, mungkin boleh komen di bawah untuk apa yang mau kita bahas terkait dengan kondisi fisioterapi ataupun rehabilitasi. Iya, balik lagi kita juga kalau ada yang mau tanya-tanya, mungkin ada keluhan, boleh di komen juga, kali aja nanti kita bisa bacain, dan jatuhnya konsultasi gratis ya di sini ya Pak. Gratis. Oh Pak ya? Boleh. Deh. Yaudah, terima kasih ya Pak atas hari ini. Terima kasih sahabat NK. Sehat bersama NK Health.